Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu al-bukhl, bab tentang bakhil, pelit. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Abil Aswad qal haddatsana Humaid bin Al-Aswad anil Hajjaj As-Sawaf qal haddatsani Abu Zubair qal haddatsana Jabir qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sayyidukum ya bani Salamah? Qulna Jaddu bin Qais ala anna nubakhilu. Qal wa ayyu da'in adwa minal bukhl? Bal sayyidukum Amr ibn al-Jamuh, wa kana Amr ala asnamihim fil jahiliyah wa kana yulimu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza tazawwaj. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Abil Aswad, ia berkata telah menceritakan kepada kami Humaid bin Al-Aswad dari Al-Hajjaj bin As-Sawaf, ia berkata telah menceritakan kepadaku Abu Zubair, ia berkata telah menceritakan kepada kami Jabir, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa pemimpin kalian, siapa sayyid kalian wahai Bani Salamah? Kami pun menjawab Jad bin Qais, sayyid kami, pemimpin kami Jad bin Qais. Hanya saja kami menganggapnya pelit. Sayyid kami, pemimpin kami adalah Jad bin Qais, hanya saja kami menganggapnya pelit. Beliau pun bersabda, penyakit apa yang lebih parah daripada pelit? Bahkan pemimpin kalian, sayyid kalian adalah Amr bin Al-Jamuh. Dan Amr bin Al-Jamuh ini di masa jahiliyah adalah orang yang selalu atau dekat dengan berhala-berhala mereka. Dan dia adalah orang yang memberi makanan, membagi makanan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah. Dialah yang memberi makanan walimah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah. Nah, ini hadisnya ya ikhwah, hadisnya dari Jabir bin Abdullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari bertanya kepada para sahabatnya, dari kalangan Bani Salamah, siapa sayyid kalian? Sayyid sudah kita bahas, artinya pemimpin ya. Siapa pemimpin kalian wahai Bani Salamah? Maka mereka pun menjawab Jad bin Qais. Ya, pemimpin kami adalah Jad bin Qais. Maka setelah mereka menyebutkan pemimpin kami adalah Jad bin Qais, tapi kami menganggapnya pelit. Jadi disebutkan pemimpinnya keadaannya seperti itu. Pemimpin kami adalah fulan, tapi dia ini pelit. Kami menganggapnya pelit. Artinya apa ini? Ghibah kan? Ghibah kan? Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, apa penyakit yang lebih parah daripada pelit? Artinya penyakit pelit adalah penyakit paling parah yang ada pada diri manusia. Nah, maka beliau pun berkata, pemimpin kalian Amr bin Al-Jamuh. Artinya diganti. Ya. Lalu di sini ada keterangan dari dari Jabir, Amr bin Al-Jamuh ini adalah orang yang mengurusi atau dekat dengan berhala mereka di zaman jahiliyah. Sebelum masuk Islam dialah yang ngurus berhala kaumnya itu, kaum Bani Salamah. Dan dia adalah orang yang memberi makanan walimah jika Rasulullah SAW menikah. Karena Rasulullah kan nikah kan berkali-kali kan, beberapa kali. Nah, yang membagikan makanan walimahnya adalah ini, Amr bin Al-Jamuh.
Berarti tandanya apa? Dermawan ya. Dia tidak pelit. Sedangkan sebelumnya, pemimpin sebelumnya, yaitu Jad bin Qais, dia kata kaumnya apa? Pelit. Sedangkan Amr bin Al-Jamuh enggak. Dia orang yang royal, selalu sering berbagi. Contohnya ketika Rasulullah mau nikah, Amr bin Al-Jamuh lah yang mengadakan makanan walimah, dibagi-bagi. Bayangkan. Nah, ini makna hadisnya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, hendaknya seorang pemimpin memiliki perhatian terhadap rakyatnya. Ya, contohnya seperti dalam hadis ini, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, siapa pemimpin kalian? Disebutkan fulan. Nah, diteliti nih. Setelah tahu, lalu mereka mengabarkan bahwa pemimpin kami pelit. Langsung Nabi menyatakan pemimpin kalian bukan dia, tapi yang fulan, yang lain. Nah, ini ya. Ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya ghibah menggunjing seseorang jika ada maslahatnya. Contohnya dalam hadis ini, yang digunjing dan menggunjing siapa? Yang menggunjing para sahabat rakyat ya. Yang digunjing pemimpinnya. Asalnya nggak boleh kita gunjing pemimpin, gunjing siapapun. Tapi kalau ada maslahatnya, nggak apa-apa sampaikan. Ya, contoh dalam hadis ini seperti itu ya. Nah, ini juga berlaku kalau kita menghadapi kasus seperti kasus yang sama. Contohnya kita menghadap ke presiden, ditanya siapa gubernur, bukan gubernur lah, apalah, wali kota atau bupati kalian atau gubernur kalian, siapa? Dijawab fulan, tapi dia kerjanya tidak beres begini. Ini namanya apa? Gibah, tapi gibah yang dibolehkan karena ada apa? Maslahat demi kebaikan masyarakat. Maka nanti kalau dikatakan si gubernur kami, bupati kami begini-begini, sebutkan keburukannya. Boleh seperti itu. Seperti yang dipraktekkan oleh para sahabat. Mereka menyatakan pemimpin kami ini pelit. Ya, kami menganggapnya pelit. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, yakni pelit adalah penyakit hati yang sangat buruk. Pelit. Karena orang pelit pada hakikatnya dia tidak beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Dia menganggap rezeki itu ada di tangan dia. Makanya dia tidak mau mengeluarkannya ya. Jadi pelit ini penyakit yang buruk Bapak ya. Makanya Nabi juga berlindung kepada Allah dari penyakit pelit ya, pelit bin kikir. Ya, lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, hendaknya seorang pemimpin menunjuk orang yang layak untuk memimpin rakyatnya. Hendaknya seorang pemimpin menunjuk orang yang layak untuk mengurus urusan rakyatnya. Contohnya di sini Nabi mengganti Jad bin Qais dengan Amr bin Al-Jamuh. Setelah dapat kabar bahwasanya Jad bin Qais ini pelit, Nabi langsung ganti dengan yang lebih baik ya. Ini lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan sifat dermawan ya, keutamaan sifat dermawan. Karena apa? Nabi diantaranya mengganti pemimpin yang pelit dengan pemimpin yang dermawan. Contoh kedermawanannya yaitu dialah yang memberi atau menyediakan makanan walimah siapa? Rasulullah SAW, Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan keutamaan sifat dermawan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.